Alhamdulillah wa fillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari yang berbahagia ini seperti biasa kita sambung kembali kajian kita kajian rutin kita setiap malam Ahad. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, masih kita kaitan dengan pembahasan fikih sholat Jumat ya. Yang terakhir kita kemarin sebutkan sesuatu yang boleh atau bahkan disunnahkan ya, yakni al-i'timadu ala asa au nahwiha fil khutbah, yaitu seorang khatib itu boleh bahkan disunahkan dia beriktimad, ya, bersandar dengan tongkat. Jadi kalau ada tongkat dia berdiri, dan ini perbuatan berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau apa saja yang bisa dipegang untuk dijadikan sandaran, ya, dijadikan sandaran berdasarkan hadis Al-Hakam bin Hizan Al-Kallafi, ya, dalam kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengatakan faqimna biha ayyaman, kami pernah Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahidana fihal jum'ah, ya, jadi kami solat bersama Nabi. Pada saat itu kami melaksanakan Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama mutawakkian ala asa au qausin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ketika berkhutbah beliau berdiri dengan bersandar di atas tongkat dan au qausin atau busur, ya, busur panah. Jadi bukan bid'ah ya. Jadi tongkat itu bukan bid'ah, ya, bukan perkara yang bid'ah. Seseorang khatib dia berdiri dengan menggunakan tongkat, itu tidak. Karena ini ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan perkara hal-hal lain yang bisa menguatkan berdirinya, seperti di sini bahkan Nabi pernah berdiri dengan menggunakan busur, di tenteng busur sebagai tempat untuk bersandar, untuk kuat berdiri. Kemudian fahamidallah wa athna alaihi, ya, ila akhir hadis. Kemudian setelah itu beliau berdiri, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah kita sebutkan kemarin. Kemudian yang selanjutnya adalah ayyukallima man syaa minal hadirin lil hajah li hajatin, yaitu khatib juga boleh berbicara. Jadi ini khatib ketika sedang berkhutbah boleh berbicara dengan orang yang hadir. Jadi mengajak bicara perorangan maksudnya. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan khutbah, tapi boleh seorang khatib itu mengajak bicara salah seorang dari jemaah, boleh, tidak masalah. Ini berdasarkan seperti beliau mengatakan di sini, Abu Malik Kamal bin As-Said Salim mengatakan, ya, setelah beliau menyebutkan judul, yakni bolehnya seorang khatib berbicara dengan salah seorang hadirin, ya, kemudian mengatakan ka'anna ya'murud dakhil bis shalah, seperti menyuruh orang untuk masuk. Mungkin ada di luar suruh masuk boleh, ya. Orang yang sholat di luar suruh sholat di dalam boleh, ya. Kemudian kalau ada yang belum sholat tahiyatul masjid, boleh diperintah untuk sholat tahiyatul masjid. Au ayyamura man yatakhattir riqabu bil julusi, atau, ya, khatib juga boleh, ya, kalau ada orang yang tidak tenang kemudian disuruh diam boleh, atau ada orang yang melangkahi pundak-pundak orang, sudah berhenti, boleh. Khatib boleh melarang, tidak boleh, ya. Ya, boleh. Yang tidur dibangunin boleh. Ini semua keumuman. Jadi khatib boleh menasehati, ya, termasuk yang tidur diingatkan, suruh cuci muka atau suruh pindah tempat. Nanti ada setelah ini penyebutannya, yaitu makmum itu dianjurkan kalau ngantuk itu pindah tempat, ya. Khatib juga boleh menegur, tidak masalah, ya, tidak masalah, boleh khatib tegur, ya. Madaloare makmum tegur makmum itu tidak boleh. Baca pahu Cina, ya, tilare
Tidak boleh karena dilarang berbicara makmum. Kalau khotib bebas dia berbicara, baik dia menyampaikan tema khutbah maupun berbicara dengan orang perorangan, menasehati, menyuruh ini dan itu tidak masalah. Tidak merusak Jumat dan tidak merusak khutbah itu sendiri. Begitu juga au ayyajibu man sa'alahu, boleh juga khotib menjawab pertanyaan, ya boleh. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya pada sahabat kadang-kadang ya tanya ya kalau lagi khutbah. Tapi ini kalau ini heboh kan ini kalau dilakukan ini ya. Ya tapi ini boleh, tidak masalah. Jadi yang tidak boleh itu adalah berbicara antara makmum dengan makmum. Tapi kalau timbal balik khotib dengan makmum atau makmum dengan khotib tidak masalah. Jadi khotib boleh menjawab pertanyaan kalau ada yang bertanya. Au ya'muru ahaduhum bid-dukhuli wa nahwi dzalika, atau suruh masuk, duduk depan, pindah tempat atau perkara-perkara lain, maka ini dibolehkan. Jadi dalam pandangan kita mungkin selama ini khutbah ini horor ya. Sama lo patung kilo kone edeaken enggak. Tapi ada juga perkara-perkara yang dibolehkan ya seperti tadi. Kemudian selanjutnya ikhwah fillah jemaah sekalian, perkara-perkara yang selanjutnya dibolehkan adalah hathun nasu ala tasaddaqi ala fakirin idza ra'ahu. Khatib juga boleh memerintahkan orang-orang atau menganjurkan atau memberi semangat untuk bersedekah pada saat itu juga. Jadi kalau ada kira-kira khatib melihat ada yang hadir, dia orang yang miskin, kurang mampu, ya terlihat mungkin dia lagi ini dan itu butuh, ya maka khatib boleh menganjurkan makmum yang ada itu agar bersedekah kepada si fulan itu, ya. Ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, dia mengatakan, ja'a rajulun yaumul jum'ah, ada seorang laki-laki, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, datang ketika hari Jumat, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub, dan pada saat itu Nabi sedang berkhutbah, ya, bihayatin bidatin, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di satu tempat maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sholaita, jadi Nabi tanya, kamu sudah sholat? Fulan ini dia datang langsung duduk, ya, tanya Nabi tanya, kamu sudah sholat ya? Ya, sudah tahiyatul masjid maksudnya ini, ya. Qala la, maka si fulan tadi menjawab, belum ya Rasulullah, ya. Qala, maka Nabi mengatakan sholli rakaatain, sholat dulu baru duduk 2 rakaat, kata Nabi. Ini lagi khutbah, jadi Nabi suruh makmumnya untuk sholat tahiyatul masjid, ya. Kemudian setelah itu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh duduk si fulan tadi, wa hasun nasu ala tasaddaqati fa'alku thiyaban au a'tahu minha thawbaini, maka para sahabat ketika selesai si fulan ini tahiyatul masjid, maka Nabi menganjurkan untuk kasih sedekah kepada orang tadi. Akhirnya para sahabat ada yang kasih baju 1, ada yang kasih 2 baju, ya. Tapi tetap tidak bersuara, ya, tidak bersuara karena tidak boleh bersuara pada saat khutbah. Jadi ini boleh, ya, boleh, ya. Dan ini dalil umum boleh sedekah bagi dalam mazhab Syafi'i, seperti ada celengan berjalan itu. Nah, itu tidak masalah. Dalam mazhab Syafi'i ini jelas hadisnya. Menurut mazhab Syafi'i ini pegangannya. Ya ini boleh, ya, sambil yang intinya tidak boleh bersuara intinya, ya. Nah, ada juga yang tidak dibolehkan, yang dimakruhkan, yakni ada petugas khusus nanti celengan jalan ke makmum, ini yang tidak boleh karena dia akan sibuk dengan urusan itu, tidak dengar khutbah dan mengalihkan perhatian orang nanti. Adapun celengan yang jalan itu tidak masalah, ya. Yang penting ain nuntu nanti, intinya aina saling berbicara, jangan, ya, tidak masalah itu. Jadi over celengan itu tidak masalah. Nah, ini dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menganjurkan ketika khutbah itu untuk bersedekah kepada fulan ini. Maka para sahabat pun sedekah dengan ada yang kasih baju 1, ada yang kasih baju 2 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ikhwal fillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya yang dibolehkan saat khutbah berlangsung, yakni qat'ul khutbati la al-istighali ta'arrada lahu thumma ya'udu li khutbatihi.
yaitu khotib boleh memotong khutbah kalau ada hajat, ya, ada kesibukan yang seorang khotib harus meninggalkan mimbar, boleh. Jadi ini bukan hanya sekedar tapi tinggalkan mimbar boleh, ya, cuci muka boleh. Nabi SAW ketika suatu kali ketika khutbah datang Hasan dan Husain, ya, Nabi spontan langsung turun dari mimbar, langsung CI cucunya tuh 2 orang lagi khutbah ini, ya, lagi khutbah, jadi dicium. Kemudian Nabi naik kembali, Nabi mengatakan inilah dunia itu. Inilah dunia, bahkan membuat kita lupa. Nabi sendiri mengatakan itu, bahkan membuat kita lalai dan lupa. Jadi boleh kalau ada hajat, seorang khotib boleh memotong khutbah karena satu keperluan. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dalam fi qissat ittakhadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar ba'da an kana yakhtub ala jud'in nakhlah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa awal itu tidak ada mimbar. Jadi ketika masa-masa awal Nabi khutbah tidak ada mimbar. Mimbar ini baru. Ya. Nabi hanya duduk dan bersandar di batang kurma saja. Jadi ada kursi, ya, untuk duduk. Tapi ketika berdiri tidak ada mimbar, hanya berdiri di depan para sahabat. Pada saat itu ada seorang wanita yang tukang kayu, bukan wanita sih yang tukang kayunya, bos gitu, bos tukang kayu. Kemudian wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, alangkah bagusnya kalau engkau khutbah dengan menggunakan di atas mimbar. Akhirnya Nabi setuju tidak dibuatkan mimbar, ya. Pada awal hanya batang kurma saja, Nabi duduk bersandar di batang kurma saja, tidak pakai mimbar pada awal, masa-masa awal. Maka setelah itu dalam hadis ini, tadi hadis yang lain itu, ini dalam hadis ini, setelah itu dibuatkanlah falamma kana yaumul jum'ah dafa'ila ilayya mimbar, kama setelah Jumat berikutnya kemudian dibuatkanlah mimbar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasohat an-nakhlah siyahus sabi, maka tadi apa namanya pelepah kurma tadi, batang kurma yang biasa dipakai duduk oleh Nabi tadi di sebelahnya itu, karena sudah ada mimbar, Nabi sudah tidak duduk di situ, sudah naik di atas mimbar, nangis dia. Dan nangis ini bukan hanya Nabi yang dengar, sahabat, karena ini yang meriwayatkan hadis adalah sahabat. Sahabat juga dengar. Ya, seperti di sini disebutkan seperti nangisnya anak kecil. Anak kecil yang menangis itu, masya Allah. Ya, itu pohon, ya. Jadi pohon saja itu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menangis karena ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena nangisnya batang kurma tadi, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqassamahu ilaihi, maka Nabi turun, ya, kembali ke mimbar, berjalan menuju tadi batang kurma tadi. Kemudian kanat tabki ala ma kanat tasma'u min dzikri indaha, maka Nabi pun menangis, ya, sambil memeluk batang kurma tadi, sambil suruh diam, ya, disuruh diam, ya. Ini bukan hanya Nabi yang mendengar berarti, ya, tapi sahabat juga mendengar, karena sahabat-sahabatlah yang mendapatkan hadis ini. Nah, ini diantara boleh. Nah, kalau ada hajat boleh memotong khutbah, seperti turun dari mimbar atau tadi berbicara di atas mimbar, boleh, tidak masalah, ya, tidak merusak khutbah, tidak merusak khutbah dan Jumat itu sendiri. Kemudian selanjutnya yang dibolehkan yakni al-faslu bainal khutbah was salati lil istighali bil hajati ta'arudhu lahu, yakni memisahkan antara khutbah dengan solat dengan jarak yang cukup lama, ini tidak masalah. Memisahkan antara khutbah dengan solat dengan jarak yang cukup lama karena ada kesibukan yang lain, hajat yang lain, ini boleh, ya, tidak masalah. Ya, umpama ada masalah apalah, mungkin ada rusak loudspeaker atau apa, atau perkara-perkara lain, maka boleh. Jadi tidak
tidak mesti langsung setelah selesai khutbah harus nyambung dengan solatnya, tidak mesti. Ya. Ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala anhu, qala, dia mengatakan, laqad ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dama tuqamus shalah bi kalimihi rajuli yukallimuhu rajuli yakumu bainahu wa bainal qiblah. Ya, yakni setelah itu, setelah iqamah dikumandangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan seseorang sambil menghadap kiblat. Jadi ini umum ya, bukan hanya sekedar Jumat saja pembahasan ini, karena hadis ini hadisnya umum. Bukan hanya sekedar Jumat saja atau sholat Jumat atau hari Jumat saja, tapi sholat-sholat yang lain tidak masalah, boleh. Ya, tidak masalah, yakni antara setelah dikumandangkannya iqamat, ya, tidak mesti langsung terburu-buru harus sholat sambung, tidak masalah, tergantung imam. Ya, dan ini paksa imam dari sampai baru kamar di luar kan itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bahkan yang ada adalah harus tunggu imam, terserah imam. Kalau imam, bahkan imam mau ke belakang pun tidak boleh dia harus ditunggu, kecuali imam suruh ganti yang lain, itu baru boleh. Ya, boleh. Ada beberapa setahun yang lalu ya, beredar video imam sholat itu yang sudah tua saya lihat imamnya, mungkin di Saudi atau di mana ya, di luar ya, sudah qomat ya, mau sholat ini, mau takbir ya, mau takbir, batal wudunya beliau keluar, jalan keluar, ndak suruh ganti orang lain, beliau jalan, makmumnya tunggu lama, berdiri makmumnya ya, berdiri tunggu lama sampai beliau ternyata wudu lagi baru masuk lagi. Itu kan ada CCTV gitu yang rekam itu. Harusnya begitu memang ya, harusnya begitu. Sekalipun memang ya sebagai seorang imam ya baidahan uraure, karena kan tidak semua paham, ya sudah suruh yang lain. Tapi kalau ada kejadian seperti itu, bagi kita yang belajar ini ndak usah ikut-ikut yang tua-tua yang nyuruh-nyuruh, itu ndak usah. Ya, Romo pada mtabade di Mekah, coba kalau kita yang sudah paham, jangan seperti itu. Tunggu imam, biarkan imam. Kan kemarin kita sudah bahas ya, pas pembahasan tentang fikih sholat berjamaah kan. Ya, ada pendapat ya, sekalipun beda pendapat ya, kapan makmum ini berdiri untuk sholat. Ya, ada yang mengatakan ketika kalimat qad qamatis shalah baru berdiri. Ada juga yang mengatakan tunggu imam maju dulu baru berdiri. Iya, tunggu imam maju dulu baru berdiri. Dan ini menunjukkan apa? Harus tunggu imam maksudnya itu. Ya, tunggu imam dulu. Kita bacakan hadis tadi, yakni dari Anas ya, ketika suatu iqamat sudah dikumandangkan, kata Anas, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan seorang laki-laki ya di depan ya, menghadap kiblat. Ya. Famazala yukallimuhu. Ya, kemudian Nabi terus berbicara dengan laki-laki tadi. Falaqad ra'aitu ba'duna yan'asa min tuli qiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Ya, dan saya melihat, kata Anas, saking panjangnya, saking lamanya Nabi berbicara itu, sampai saya melihat beberapa orang sahabat menguap, imadan, gara-gara denden untuk Rasulullah itu, sampai sebagian sahabat tuh ngantuk. Mawa. Pala disangka ini. Ya. Itu bisa dibayangkan ya, saking lamanya itu sampai menguap, sampai ngantuk sahabat yang nunggu. Luar biasa. Tapi sahabat tidak ada yang protes. Ini menunjukkan tidak wajib ketika iqamat dikumandangkan, baik saat sholat Jumat maupun sholat-sholat yang lain, tidak wajib disambung, tidak wajib ittisal. Ya, tergantung imamnya. Kemudian yang selanjutnya, ifafillah jemaah sekalian, tadi perbuatan imam, ya, perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh imam. Sekarang af'alu al-ma'mumin halul khutbati, yaitu perbuatan atau perkara-perkara yang dilakukan oleh seorang makmum dalam ketika khutbah.
ketika khutbah. Yang pertama adalah ad-dunuwu minal imami, yaitu mendekat kepada imam. Yang pertama. Jadi yang disunahkan yang lebih utama adalah kita ini kalau datang ke masjid untuk sholat Jumat, cari tempat yang paling depan dan usahakan dekat dengan imam. Usahakan cari yang dekat dengan imam. Kalaupun kita sebagai mungkin yang tidak sebagai imam pengganti ya, atau imam kosongkan 2 atau 3 salat di sini. Cari tempat sebelah sini sampai ke sana itu. Dan yang sudah kita bahas kemarin adalah yang lebih utama, yang lebih afdol itu lo cari tempat yang sebelah kanan. Ya, cari tempat yang sebelah kanan. Ini lebih afdol. Jadi yang pertama adalah yang dianjurkan bagi seorang makmum adalah bersegera datang ke masjid dan mendekat kepada imam. Dari ini ada hadis dari Samurah bin Jundab ya. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahdarudz dzikra wa dunu minal imam. Ya, datanglah ke tempat-tempat Jumat dan mendekatlah kepada imam. Fa inna rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkharu fil jannati wa in dakhalaha. Karena seseorang yang terbiasa menunda-nunda datang Jumat, sekali lagi, karena seseorang ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena seseorang yang terbiasa menunda-nunda kepea-pea mai Jumat kepea, semporo wali. Kalau orang sudah terbiasa seperti itu, maka dia nanti akan ditunda oleh Allah urusannya di akhirat. Sekalipun dia masuk surga, Allah akan membelakangkan, lu surga kentos ya, padahal dia sudah takdirnya masuk surga ini ya. Kalau dia ditakdirkan masuk surga, kata Samurah bin Jundab, kalau dia ditakdirkan masuk surga, maka dia akan masuk paling belakang ya, akan masuk paling belakang. Maka ini kita sedih sekali. Saya terutama kita yang sering khutbah ini ya, kita yang sering menjadi khotib ini, ikhwafillah ya, jemaah sekalian rahimani wa rahim. Sedih sekali melihat umat Islam ini. Setiap Jumat begitu-gitu terus. Jadi khotib menghina makmum ya, lain makmum menghina khotib. Harusnya kan seperti pembahasan kita yang lalu itu di belakang ini mungkin ya, belum. Yaitu yang sunnah bagi khotib itu datang paling belakang. Khotib itu sunnahnya datang paling belakang, bukan makmum yang datang paling belakang. Kalau makmum berebutan datang lebih awal, tapi kalau khotib itu paling belakang dia. Sunnahnya itu bukan. Tapi kalau maikin torau ngangolo kota amir masjid kan begitu kan. Tidak dikasih jalan juga. Dulu tuh tidak. Ini dikasih gang ini. Kalau pada sahabat itu tidak. Di bagian sini ya, sampai pintu masjid itu tidak diduduki. Jadi ketika Nabi masuk langsung naik. Nah, Nabi juga tidak tahiyatul masjid. Nabi kalau masuk masjid khutbah masuk langsung naik ya, naik ke mimbar, balik hadap makmum, assalamualaikum warahmatullah, duduk. Makanya tidak sama duduk di lantai dengan duduk di mimbar atau duduk di kursi. Kalau mau aman antum masuk duduk aja di kursi, jangan di lantai. Iya. Ya, disebau ada atau mepet waktu ndak sholat ya duduk di kursi aja. Ya, karena sudah mau masuk waktu gitu Mas. Nabi tidak tahiyatul masjid. Kenapa? Karena beliau langsung duduk di atas mimbar. Ya. Ya. Iya nih kalau makmum masa nedo mimbar makmum. Khotib itu sunnahnya belakang datang paling belakang sunnahnya. Makanya datangnya khotib tadi langsung duduk. Kalau pas waktu lu sembilan, enggak harus dia tahiyatul masjid dulu, karena dia akan duduk di atas mimbar, bukan di lantai masjid. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Ya ini kita kalau pada setiap hari Jumat itu, ini saya sering wasiatkan kalau Jumat itu mairoci. Pakai alarm itu, ndai sudah ada HP ini, kita sudah ada HP. Ya, kalau bagi seorang khotib, buat ana nih, bagi khotib itu alarm 11.30 itu terlambat karena sudah pengalaman. Yang pas untuk khotib itu alarmnya itu 11.20 sudah. Jadi alarm deu.
karena butuhkan nih, butuh segala macam. Dan khotib juga kan munegai gendene ditunggu-tunggu bibi loko takmir ti mai khotib tadi agak duluan ya. Ya kalau ndai tidak sebagai khotib ya makmum minimal jam 11.30 sudah siap-siap, alarm bunyi mandi sudah. Atau sebelum itu kita tidur pakai alarm itu. Ya. Tidur maru semporo biar bertenaga, ya biar tidak ngantuk ketika mendengar khutbah. Kita tidur dulu, pas bunyi alarm bangun. Ya, tidur cuman 5 menit itu sudah bagus sekali, itu sudah mantap kalau tidur 5 menit itu. Nefa ada sempor orang langsung hilang, itu tenaga itu luar biasa itu. Dalam hadis yang lain, hadis Aus bin Aus ya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maniktasala yaumul jum'ah wa ghasala wa ghada wabtakara." Barang siapa yang mandi di hari Jumat ya dan memandikan istri ya kemarin itu ya. Dia pun mandi ya. Wa ghada wabtakara, dan dia bersegera berangkat ya. Wa masya walam yarkab, dan dia berjalan kaki tidak berkendaraan. Wadana minal imam, ya mendekat kepada imam. Wa ansit, dan dia diam. Walam yalik, kemudian dia tidak bersuara. Ya, kana lahu bikulli khutwah amalun sanah, maka dia dicatat setiap langkah itu seperti amalan 1 tahun. 1 langkah dicatat seperti amal 1 tahun. Kalau 2 langkah, 3 langkah, 2 tahun, 4 tahun. Itu besar pahalanya, besar sekali, luar biasa. Dan ini banyak seperti jalan kaki juga ya. Usahakan kita kalau dekat tempat sholat tidak usah terlalu sering naik motor ya, terutama pada hari Jumat itu. Akhirnya umat dah Melayu kok mai ngondang dula balik. Harusnya jalan itu. Iya. Kalau di jemaah kita ini banyak, alhamdulillah, komandan saya lihat semangat jalan. Beliau juga selalu jalan kaki kalau ke masjid ya. Lebih besar pahalanya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang dilakukan oleh makmum adalah istiqbalul imam biwujuhihim wa huwa yakhthub. Ini juga sunnah yang banyak ditinggalkan ya. Anjuran yang banyak sekali ditinggalkan oleh makmum pada hari ini, yakni ketika imam berkhutbah, lihatnya ke imam, jangan lihat ke yang lain, jangan lihat ke lantai sana. Tio lantai, cumpai maru. Ya. Imam yang dilihat itu ya, khotib. Jadi kalau kita duduk jadi makmum dengar khutbah, duduknya menghadap ke khotib. Ya, saya banyak menyaksikan kayak orang berhayal aja, lihat ke sana, lihat ke sini. Ya udah hayal lah kayak gitu. Kedem khutbah ya. Ya. Kalau aku mungkin ya karena ngantuk, tapi ini ada yang lihat ke sana, ada yang lihat ke sana kendaki. Jadi yang sunnah itu yang dianjurkan lihat ke khotib. Ini semua tidak hanya khutbah saja, pengajian, serah. Jadi lihat ke khotib, jangan lihat ke tempat yang lain. Sudah azan? Oh ya. Waktu Indonesia Barat. Jadi yang disunahkan, yang di mustahab itu dianjurkan kita tuh melihatnya ke khotib. Di sini disebutkan yastahibu lil ma'mumin ay yastaqbilul imam, dianjurkan bagi makmum untuk menghadap ke imam biwujuhihim wa huwa yakhthub, dengan wajah. Dengan wajah berarti kita hadapnya ke imam, bukan hadap ke kiblat tapi hadap ke imam. Ya, dengan wajah. Ya, boleh juga hadap, tapi wajah tetap menghadap ke imam. Ini disebut dari Ibnu Umar, dia mengatakan kana la yaq'udul imamu hatta yastaqbilah. Maka kebiasaan para sahabat itu tidaklah ketika imam sudah mulai khutbah, maka para sahabat itu menghadapkan wajahnya ke khotib. Ya, kebiasaan para sahabat itu. Kemudian yang selanjutnya adalah al-insatu lil khutbah wa adamul kalami fi asna'iha. Ya, yakni diam ketika berlangsungnya khutbah tadi ya. Jadi makmum itu tidak boleh berbicara, diam ketika berlangsung khutbah, dan tidak boleh berbicara pada saat khutbah berlangsung. Ya.
Sebagaimana hadis yang sudah disebutkan di awal, hadis Salman, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaktasil rajulun, dan seterusnya tadi. Tidaklah seorang mandi kemudian dia datang jalan kaki kemudian diam, ya, tidak melakukan perkara-perkara yang sia-sia, ya, maka dia akan dicatat setiap langkahnya tadi adalah amal seperti amal 1 tahun, satu langkah itu. Seperti amal 1 tahun. Termasuk yang perbuatan-perbuatan yang dilarang itu adalah zikir. Sama, lagi khutbah, subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah. Dom khutbah, astagfirullah. Ini tidak boleh. Ya, sia-sia itu, perbuatan sia-sia, tidak boleh. Bahkan ya, saking pentingnya mendengarkan khutbah ini, orang yang mengucapkan, menjawab salam ketika ada yang salam, kan jawab salam kan wajib ya. Jawab salam wajib. Maka pada saat khutbah gugur kewajiban menjawab salam itu. Gugur kewajiban menjawab salam. Kalau mau jawab yang boleh itu dengan isyarat. Ya, saking pentingnya harus diam saat ketika khutbah berlangsung. Tidak boleh bersuara. Ya, tidak boleh bersuara. Jadi seperti zikir, ya, apalah perkara-perkara yang lain, ya. Ya, kadang-kadang serundem pahan di HP rau, ya. Apalah, halo di Jawara mana dia cuman HP. Ini masih ada juga yang jaga dambe toy yang ngangon tidak boleh pakai suara. Harus nanti haju lambola lo. Tidak boleh, peringatan kasih, tidak boleh bersuara. Ini intinya bersuara, tidak boleh. Intinya bersuara. Mengingatkan orang untuk diam pun tidak boleh dengan suara. Iya, kalau kata Ibnu Abbas lempar dengan pasir mukanya. Balik, ingatkan nih, balik nanti. Tidak boleh ditegur dengan suara. Tadi di tangan dengan tepukan lah, ajan topa wali tepuk. Kawara, kau kawara maksudnya domhot bak yang dia tepuk. Nah, Ibnu Abbas ketika ditanya begitu, bagaimana cara mendiamkan orang yang ribut, ya pakai kerikil, lempar pakai kerikil, ingatkan, ya. Iya. Tapi di sini wati nih harus sikindai insyaallah. Yang di luar itu anak-anak, yang jaga anak-anak anda boleh, jangan bersuara. Kalau jaga anak-anak pakai nanti pahajure peringatan toke kanari pangwa. Jangan anak kaum midi anu ngango atila antu mengangur. Kaum midi dos yang menuntut tilo anda boleh. Kemudian ini ada hadis yang lain tentang ini, yakni hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan idza qulta li sahibik yaumul jum'ah, ini yang selalu dibaca oleh juru bicara ya, Bilal. Ya, Bilal ya, selalu dibaca hadis dari an Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit wal khatibul yakhutub, ya, apabila salah seorang di antara kalian berbicara mengatakan kepada temannya diam padahal khatib sedang menyampaikan khutbahnya, ya, maka faqad lagaw, maka dia telah berbuat sia-sia. Tak boleh, dilarang, hilang keberkahan, hilang. Dalam hadis Amr bin Sya'ib ini larangannya lebih berat lagi, dari dari bapaknya, dari jaddihi, dari kakeknya secara marfu', man lago wa tuhtir riqabin nas, barang siapa yang melakukan perkara yang sia-sia, kanat lahu zuhuron, maka dia ini tidak ada pahala Jumatnya, pahala salat zuhur, Pak. Sembilan loh yang kerasnya. Ya. Maka dia hanya dihitung salat zuhur saja. Jadi kalau ada orang yang suka ngobrol, bilang ya, melarang orang dengan perkataannya, maka dia itu sembeloh, bukan salat Jumat. Iya. Iya. Ya, kita datang ke sini kan tadi kita datang Jumat dengar khutbah lain maru ya.
Ya, tapi kan namanya ngantuk manusiawi kan. Kalau ada kerja capek yang ya ngantuk tertidur itu tidak berdosa, tapi sengaja tidur berdosa dia. Maka dalam para sahabat mengatakan barang siapa yang tertidur ketika khutbah berlangsung maka dia seperti orang yang kalah dari jihad. Para sahabat itu begitu. Jadi boleh dong tak kau lewat. Ya, andai saja ngantuk ini punya senjata maka pada saat itu kepala kita sudah terpotong sudah karena mengantuk tadi. Maka seorang yang tertidur ketika khutbah berlangsung maka seperti orang yang kalah perang kata para sahabat. Maka usahakan hilangnya. Ada dua cara. Ya, di sini yaitu Nabi ketika melihat sahabat yang ngantuk Nabi suruh pindah tempat. Karena dengan pindah tempat itu bergerak dengan bergerak itu karena akan menghilangkan ngantuk. Kalau dengan begitu tidak mampu, maka boleh baru berwudu. Ya, berwudu boleh. Bahkan dalam madhab Syafi'i, ya luar wa kahawa, nono kahawa lagi khutbah. Kan yang dilarang itu bersuara. Lain nono kahawa, kan nono kahawa masih boleh dalam madhab Syafi'i. Ya, ya. Kalau doa ade wali nggoring nono kahawa kah? Nah, lahir rumah lau repo wali cuma. Ya. Tapi itu dalam madhab Syafi'i ya. Kalau madhab Hambali yang seperti itu makruh, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Kalau dalam madhab Syafi'i serba boleh seperti bawa minuman boleh. Ya. Makanya ada orang madhab Syafi'i itu agak longgar. Kadang-kadang duduk di luar hisap rokok, ya kan, kehilangan ngantuk ya. Jadi sebetulnya kalau sekarang ini pendapat-pendapat seperti itu sebetulnya sebaiknya ditinggalkan saja. Yang luar nono kahawa segala macam. Tapi ini pembahasan fikih seperti itu. Itu ya. Jadi kalau tadi kalau biar tidak ngantuk mai ulu maru au tak umakan pemporo. Kalau ada kerja berat usahakan jam mantu tidur sebentar, mandi datang. Nah, kalau ngantuk tadi pindah tempat, kalau tidak mampu juga tetap ambil air wudhu. Ya. Usahakan jangan sampai ketiduran. Ya. Jangan sampai tidur maksudnya. Kalau tertidur tidak masalah, tapi tidur sengaja ini yang masalah. Artinya tidak ada usaha kita untuk melek, berusaha menghilangkan ngantuk. Demikian ya yang bisa kita sampaikan. Nanti ada juga pembahasan duduk-duduk yang dilarang. Wara rau tilawat doho turu doho rau ngaheng ada nanti duduknya seperti apa nanti akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Nah itu tilawat. Demikian ya, ada salah-salah kata saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.